Setelah sebelumnya belajar mengenai manusia dan mesin, kemudian berpikir seperti mesin. Nah, sekarang bagaimana memberi instruksi ke mesin gitu. Berkomunikasi dengan mesin. Nah, coding itu membuat kita bisa berkomunikasi dengan mesin untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, dengan coding maka kita akan belajar untuk bagaimana berpikir. Nah, di pelajaran kali ini kita akan mulai coding mengetik di bahasa pemrograman Python, salah satu bahasa pemrograman yang populer. Nah, di akhir pelajaran ini kita diharapkan mampu untuk bisa menulis, menjalankan, dan menguji coba kode yang terdapat perbandingan dan operasi logika. Kemudian kita juga bisa menulis dan menjalankan kode yang menampilkan hasilnya ke layar atau ke screen. Ini yang pertama, pertanyaan untuk latihan. Select the only correct statement about coding. Pilih pernyataan yang benar mengenai coding. Apakah hanya yang jenius yang bisa coding? Kita memerlukan sains dan latar belakang sains dan teknologi untuk belajar bagaimana coding, atau setiap orang bisa belajar coding. Nah, Solon membuatnya mungkin. Pertanyaan selanjutnya, skill apa yang bisa meningkat dengan kita belajar coding? Ini pilih semua jawaban yang benar, kita bisa memilih lebih dari satu. Nah, ini kita bisa milih lebih dari satu. Attention to details ini memperhatikan hal-hal yang kecil. Problem solving ini menyelesaikan permasalahan. Perseverance ini kegigihan, ketekunan, keuletan. Kemudian logical thinking ini berpikir logis. Kode Python sangat sederhana untuk dipahami. Nah, contoh baris kode di bawah ini itu memberikan instruksi kepada komputer untuk melakukan operasi perbandingan. 10 kurang dari 15. Nah, apa hasil dari perbandingan operasi perbandingan di atas? Apakah false atau true? Perintah print ini adalah cara untuk kita bisa mengecek ke mesin apakah mengikuti instruksi kita atau tidak itu. Print akan menampilkan pesan ke layar. Code playground ini memungkinkan kita untuk menulis, menguji coba dan menjalankan kode. Nah, kita bisa mengetik di code playground ini, kemudian kalau sudah di kanan bawah itu kita bisa klik run. Nah, outputnya di bagian bawah. Di bagian bawah ini kita bisa outputnya adalah true. Ini adalah output dari kode di atas ini. Kedua baris di bawah ini, kodenya itu melakukan operasi perbandingan. Nah, kode mana yang menampilkan hasilnya ke layar. Drag dan drop opsi-opsi jawaban untuk memberikan instruksi untuk menampilkan hasilnya ke layar. Pesan error. Mesin akan menolak untuk mengeksekusi atau tidak bisa memahami instruksi apabila ada kesalahan. Bahkan kesalahan-kesalahan kecil tipe di kode kita itu bisa menghasilkan error. Kurang satu karakter penting itu juga bisa menimbulkan error. Nah, contoh ini kode di bawah ini ada errornya. Nah, kita bisa jalankan kode tersebut untuk menampilkan pesan errornya. Kalau kita jalankan kode di atas, print 7 lebih dari 9, itu akan menampilkan pesan error di bawah. Ini adalah pesan errornya yang menampilkan, memperingatkan bahwa di baris ke-1 itu ada error. Nah, terutama ini di karakter yang ditandai di sekitar sini. Nah, errornya ini adalah missing parenthesis. Jadi tanda kurungnya ini tidak ada gitu, untuk memanggil perintah print. Nah, kemudian disarankan apakah maksudnya ada tanda kurungnya seperti ini gitu. Nah, ini kita bisa perbaiki. Setelah kita tambahkan tanda kurung ini di awal dan akhir, ini kita bisa melihat hasilnya, tidak error lagi gitu. Outputnya adalah false.
drag dan drop untuk memberikan instruksi supaya tidak error. Nah, apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Nah, ini dipilih di drag dan drop supaya kodenya tidak error. Untuk mengimplementasikan operasi logika di Python, ini kita bisa menggunakan operasi seperti ini. Ini operasi logika misalkan true and false, kemudian false or true. Ini operasi logika. Nah, tapi kode-kode ini tidak akan ditampilkan di layar sebagai output karena tidak ada perintah print. Nah, supaya tampil di layar kita tambahkan perintah print. Nah, supaya kita bisa melihat hasilnya di layar. Python bersifat case sensitive. Artinya, maksudnya adalah kita akan mendapatkan error kalau kita tidak menggunakan uppercase dan lowercase untuk huruf dengan benar sesuai yang diharapkan. Nah, misalkan true dan false ini diawali dengan uppercase dengan huruf besar T dan F-nya. Nah, kemudian and dan or ini operator lowercase di Python. Bugs. Nah, error di kode itu dikenal juga dengan istilah bugs. Nah, debugging artinya adalah proses untuk menemukan dan memperbaiki bugs di code, error-error yang ada di code. Nah, ini kita diminta untuk menemukan dan membetulkan bugs yang ada di kode di bawah ini gitu. Misalkan ini belum ada tanda kurung, nah kemudian huruf kapitalnya ini kurang uppercase dan seterusnya gitu. Bahkan programmer yang berpengalaman itu sangat mungkin atau terbiasa untuk mendapatkan error di kodenya gitu sepanjang waktu. Walaupun seiring semakin berpengalaman semakin sedikit, tetapi biasa juga untuk mendapatkan error. Nah, jadi kunci untuk menjadi coder atau seorang programmer adalah menerima kenyataan bahwa menerima error atau mendapatkan pesan error atau bugs atau kesalahan itu normal. Nah, itu sebagai bagian dari penulisan kode. Jadi kalau kita membuat kesalahan, ya, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap jalan terus, kita perbaiki prosesnya, prosedurnya gitu. Nah, apa yang pertama kali perlu kita lakukan kalau kode kita ada bug-nya atau ada yang error? Nah, apakah there is no way back? Apakah tidak ada jalan kembali lagi? Error kode itu tidak bisa diperbaiki. Nah, atau yang kedua, cek kesalahan penulisan atau kesalahan penggunaan uppercase, kemudian betulkan, perbaiki kesalahan tersebut dan jalankan kodenya lagi. Drag dan drop untuk memberikan instruksi bahwa output yang dihasilkan dari operasi akan ditampilkan di layar. Nah, apakah menggunakan write, apa menggunakan output, apa menggunakan print. Selanjutnya drag dan drop untuk memberikan instruksi yang akan berjalan tanpa error. Nah, apakah false or atau and false atau yang lain. Nah, itu dipilih supaya hasilnya tidak error. Selanjutnya drag dan drop supaya outputnya itu true, supaya hasilnya adalah true dan kodenya benar, tidak typo. Nah, pilih salah satunya untuk mengisi tempat kosong ini. Selanjutnya drag dan drop untuk menghasilkan output true setelah menjalankan kode di bawah ini. Nah, pilih salah satu supaya outputnya ini menjadi true. Dari pembelajaran ini kita sudah menyelesaikan satu pelajaran memberikan instruksi ke mesin. Kita bisa menulis, menjalankan, dan menguji coba kode di kode playground. Nah, kita memberikan instruksi untuk melakukan operasi perbandingan dan operasi logika dengan satu baris kode. Kita juga bisa menampilkan output atau hasilnya ke layar menggunakan perintah print. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan skill baru untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata.